Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Mari sambut kebaikan Tuhan dengan kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat-Mu selalu tersedia dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pembawa damai, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kasih itu selalu menjadi bagian setiap kami. Kami bawa menjadi satu suratan terbuka, suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Anugerah-Mu seperti perisai yang melindungi kami. Takut akan Tuhan ada di dalam kami, sehingga setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yesus adalah menara yang kuat, kami diselamatkan oleh karena kami berpegang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 12 hingga ayat 21. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Haleluya. Tema pada pagi hari ini yaitu kita hidup sebagai duta Kristus. Saya suka di ayat 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, ketika firman Tuhan berbicara tentang menjadi suratan Kristus yang terbuka, kita itu menjadi dutanya Tuhan. Kita datang sebagai utusannya Tuhan, membawa nama Tuhan sebagai utusan Kristus, seolah-olah kita menasihati jiwa-jiwa dengan perkataan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan firman, berilah dirimu berdamai dengan Tuhan. Nah, saudara, di bagian ini Rasul Paulus menyingkapkan motivasi pelayanannya harus dalam rasa takut akan Tuhan, dalam kasih Kristus, dan panggilan untuk memperdamaikan orang dengan Tuhan. Saudara, kita tidak menginjil untuk kesombongan. Kita tidak memberitakan Injil untuk mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan binasa. Enggak. Tapi tujuannya untuk, come on, Tuhan sudah mati bagi kamu. Berdamai dengan Tuhan lewat salib. Ini bukan hanya pesan untuk para rasul, tapi untuk semua orang percaya bahwa kita harus menjadi suratan terbuka. Duta Kristus, pemberita firman Kristus. Mari kita baca ayat 11 dan 12 ini bersama-sama, 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi untuk kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan juga kami tidak pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perintahan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, saya suka dengan ayat yang ke-17. Yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kita tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Jangan nilai seseorang dari masa lalunya. Dia sudah menjadi
pribadi yang baru. Kita tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Kami tidak menilainya demikian. Di dalam Kristus, engkau sudah mengalami lahir baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saya suka dengan ayat yang ke 19. Tuhan Allah mendamaikan di dunia dengan dirinya. Ini pesan Tuhan, bahwa keselamatan yang kita kabarkan adalah pelayanan pendamaian. Kristus dengan umat berdosa. Kristus mendamaikan Bapa di surga dengan umat yang berdosa, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Nah, pelayanan ini dipercayakan kepada kita. Makanya kita sebagai pemberita firman Tuhan bukan soal menakut-nakuti, mengancam, menghakimi, menjudge orang. Mereka jadi semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kita menjadi pelayan pendamaian. Amin. Beberapa poin di sini saudara kita akan bacakan. Yang pertama, takut akan Tuhan harus menjadi dasar pelayanan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya melayani karena takut akan Tuhan, bukan karena pengen ngancam, tapi karena kita digerakkan bukan oleh ambisi pribadi, tapi karena kekudusan Tuhan harus kita sampaikan berita ini. Tanggung jawab kekal harus kita sampaikan berita ini kepada umat Tuhan. Apakah pelayanan dan hidup kita digerakkan oleh hormat dan takut akan Tuhan? Harusnya demikian. Takut akan Tuhan itu menjadi motivasi dasar kita melayani Tuhan. Supaya takut akan Tuhan ini transfer kepada umat Tuhan. Yang kedua, kasih Kristus harus menguasai. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itu adalah the main source, tenaga pendorong utama. Dia mati untuk kita, kita nggak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Nah, renungannya, apakah kita masih hidup untuk diri kita sendiri atau dia yang telah mati dan bangkit bagi kita? Jikalau kasih Kristus untuk menguasai, maka berita itu kita tidak akan menyimpang. Bukan cuma untuk mengambil keuntungan, supaya kita dapat persembahan kasih, supaya kita dapat perhatian, supaya kita bisa diberikan penghormatan oleh manusia. Tidak, kasih Kristus yang menguasai. Selanjutnya poin ketiga, identitas baru dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini janji yang luar biasa. Bukankah kita suka kalau kita punya masa lalu yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dibuang. Dapat yang baru, saudara. Luar biasa. Ini adalah janji perubahan radikal dalam hidup seseorang percaya, bukan iming-iming. Itu terjadi. Saya mengalami bahwa hidup baru it is a real thing. Identitas lama tidak lagi mendefinisikan kita yang kepahitan, kita yang gak bisa mengampuni, kita yang penuh dengan dosa, kita yang pokoknya di clear and clean di dalam Tuhan. Tuhan memberikan hidup baru. Nah, mari kita renungkan, apakah hidup kita sudah mencerminkan kehidupan sebagai ciptaan baru atau kita masih terikat dengan pola hidupnya? Poin yang berikutnya, saudara, pelayanan pendamaian. Nah, Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Kita tidak hanya menerima pendamaian, tapi juga diutus. Kita dikatakan setiap nasihat yang kita sampaikan seolah-olah itu berasal dari Tuhan, dan itu memang firman Kristus. Nah, ini adalah misi kekal, menjadi alat pendamaian bagi dunia yang rusak, bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberitakan kebinasaan, tapi untuk memberitakan pendamaian. Yuk berdamai dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, duta besar bagi Kristus. Saudara, kalau duta besar bagi Kristus, the ambassador of Christ, kalau kita saudara diutus menjadi duta besar di Filipina, saudara bertindak atas nama Indonesia, atas nama presiden, atas nama rakyat Indonesia. Kalau saudara menjadi duta besar Kristus, saudara warga kerajaan Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan surgawi untuk orang-orang dunia. Jadi kami adalah utusan Kristus. Duta membawa pesan dari kerajaan yang mengutusnya. Bukan cuma membawa pesan, diperlengkapi, difasilitasi, dilindungi, dan dijagai. Kita hidup di dunia ini, tapi mewakili kerajaan Allah. Katakan sama-sama, mewakili kerajaan Allah. Nah, inti dari sini, saudara, ada pertukaran ilahi. Saudara mencerminkan Kristus, Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa. Nah, kita dibenarkan dan kita membawa bau harum Kristus, bahkan membawa pesona kedamaian Kristus. Perenungan di sini, saudara, apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan secara pribadi? Apakah kita sudah menjadi hidup yang baru, yang lama sudah kita tinggalkan, dan sudah mengalami Kristus membaharui kita sungguh-sungguh dalam rohnya? Apakah kita hidup sebagai duta yang menjadi suratan terbuka di dalam Kristus untuk menyampaikan kasih dan kebenarannya, dan orang bisa melihat kita menjadi saksi? Benar dia warga kerajaan Tuhan karena
caranya berpakaian, caranya berbicara memang seperti warga kerajaan. Jangan kita katakan kita warga kerajaan, duta Kristus, tapi cara bicaranya kok seperti orang dunia. Nah, mari kita evaluasi. Adakah kasih Kristus menguasai hidup kita atau hanya tuntutan dunia? Menjadi pengikut Kristus bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tapi tentang bagaimana kita siap menjadi suratan, menjadi utusan. Kita diutus sebagai duta Kristus membawa berita pendamaian, menunjukkan hidup baru, mengabarkan kasih Kristus, menjadi kesaksian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan adalah surat cinta dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami dipakai bagi alat kerajaan-Mu. Kami harus percaya diri karena kami bukan manusia yang lama, kami sudah dibaharui. Dan orang yang dibaharui hidup benar, hidup baru dalam Kristus. Dan hidup yang baru ini yang kita akan tonjolkan, kita akan pertontonkan kepada dunia bahwa dunia mengasihi kita. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami mengangkat tangan, kami mohon pengurapan yang baru. Kami adalah manusia ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Biarlah kami berdampak sebagai duta utusan Kristus yang menjadi suratan terbuka yang dibaca dan disukai oleh orang yang membacanya. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari kita supaya semua orang percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus bagi setiap orang yang percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan melindungi, menyertai apapun yang menjadi aktivitas kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Menjadi duta, menjadi suratan Kristus yang terbuka dan bisa dibaca semua orang. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.